Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 27 Mei berjudul Perjuangan Mencapai Kesucian. Di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 20, Yesus berkata, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Kata hidup keagamaan dalam ayat ini terjemahan dari kata dikaiosune, yang artinya kebenaran yang terkait dengan perilaku baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, yaitu sikap hati dan pola berpikir. Dari ayat ini diketahui bahwa Yesus menghendaki agar kita memiliki kesalehannya atau kesucian hidup yang luar biasa melebihi tokoh-tokoh agama. Sungguh luar biasa ini, saudara. Secara implisit Yesus mengemukakan bahwa pengikut-pengikutnya harus memiliki kehidupan moral yang unggul, melebihi standar moral agama manapun. Orang Kristen yang tidak mengerti hal tersebut, ya, orang Kristen yang tidak mengerti hal ini, maksudnya saudara, pasti tidak memiliki perjuangan yang proporsional, sehingga mereka tidak pernah mencapai target yang dikehendaki oleh Allah. Itulah sebabnya orang kaya yang saleh dalam Matius 19 dikatakan oleh Yesus harus meninggalkan standar keberagamaannya dan mengikuti Yesus dengan standar baru. Paulus sendiri yang menyatakan bahwa dirinya dipandang dari sudut hukum Taurat tidak bercacat. Tetapi ketika membandingkan dirinya dengan kesucian Allah, ia merasa sebagai manusia celaka karena ada sesuatu yang jahat di dalam dirinya. Menjadi persoalan bagi orang percaya, kesalehan atau kesucian apa yang sebenarnya Allah kehendaki? Kesucian hidup orang percaya memiliki ukuran atau standar kesucian Allah sendiri. Dalam Alkitab tertulis, "Kuduslah kamu sebab aku kudus." Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia. Allah Bapa menghendaki agar orang percaya yang adalah anak-anaknya memiliki kekudusan seperti kekudusannya. Itulah sebabnya kita harus hidup dalam takut dan gentar. Artinya hati-hati, berhati-hati dalam seluruh sikap hidup kita. Berhati-hati dalam seluruh sikap hidup. Sebab sesungguhnya inilah maksud penebusan oleh darah Yesus itu. Dalam 1 Petrus 1 ayat 18, ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Dengan demikian menjadi kemutlakan bagi orang percaya, ya saudaraku, untuk berkapasitas kekudusan seperti Allah. Ini firman Tuhan. Kapasitas kekudusan artinya bisa melakukan segala sesuatu yang selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Kesucian bukan hanya sebuah keberadaan, ya, bukan sekedar being or state, tetapi kemampuan untuk bertindak selalu sesuai dengan Allah, sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah, saudara. Yesus Kristus adalah ukuran kesucian satu-satunya. Tapi kesucian Yesus pun sebenarnya juga masih abstrak, saudara. Tidak jelas. Itulah sebabnya setiap orang percaya harus memiliki pergaulan pribadi dengan Tuhan untuk mengalami proses pemuridan secara pribadi oleh Tuhan Yesus. Tentu melalui Roh Kudus, saudaraku. Harus dipahami karena Roh Kudus yang mewakili Bapa dan Anak tinggal dalam kehidupan orang percaya. Roh Kuduslah satu-satunya representatif, saudaraku. Hal ini sesuai kok dengan amanat agung Tuhan Yesus yang menyatakan agar semua bangsa dimuridkan oleh orang percaya. Jadi memang ini sudah menjadi standar, ya. Jadi kalau orang mengikuti Yesus harus seperti Yesus. Tapi Yesus itu seperti apa? Nah, bergaulah dengan Dia karena Dia hidup. Hal ini sesuai dengan amanat agung Tuhan Yesus yang menyatakan agar semua bangsa dimuridkan.
dimuridkan oleh Tuhan Yesus melalui rasul-rasul. Pemuridan tersebut bukan hanya membuat orang tahu bagaimana hidup sebagai orang beragama Kristen dengan standar orang beragama pada umumnya, tetapi bagaimana menjadi anak-anak Allah yang memiliki kemampuan bertindak selalu sesuai dengan Allah. Menjadi orang suci bukan bermaksud supaya kita selamat. Keselamatan bukan karena kesucian, saudaraku. Keselamatan karena korban Kristus, anugerah atau kasih karunia. Ini harga mati yang tidak dapat diubah sama sekali. Tetapi setelah kita memiliki kesempatan diperdamaikan dengan Allah, kita harus bertumbuh menjadi manusia suci seperti kesucian yang diperagakan oleh Yesus. Hanya dengan memiliki kesucian seperti Yesus, seseorang dapat memiliki persekutuan yang harmoni dengan Allah dan dengan Tuhan Yesus. Itulah sebabnya Tuhan berfirman, "Kuduslah kamu sebab aku kudus." Di bagian lain firman Tuhan mengatakan, "Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka," firman Tuhan, "dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu." Oleh sebab itu setiap orang percaya seharusnya melakukan perjuangan untuk memiliki kekudusan seperti Bapa. Kekudusan seperti Bapa artinya memiliki karakter seperti Bapa, yaitu kemampuan untuk melakukan segala sesuatu selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Dengan hal ini seseorang dapat mengenakan kodrat ilahi atau mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Hal ini haruslah merupakan perjuangan yang melebihi semua perjuangan apapun dalam hidup ini. Mestinya hal ini merupakan satu-satunya perjuangan orang percaya, ya, yang terpilih, saudaraku. Kalau ada perjuangan lain dalam hidup ini yang dianggap lebih penting dari perjuangan yang benar ini, berarti ya ketidaksetiaan kepada Allah. Kehidupan orang Kristen adalah kehidupan yang diproyeksikan hanya untuk memiliki kekudusan seperti Bapa, yang sama dengan sempurna seperti Bapa. Itulah sebabnya keselamatan dalam Yesus Kristus, yaitu dikembalikannya manusia ke rancangan semula, adalah hal yang sangat luar biasa. Di dalam anugerah ini terdapat potensi dan kemungkinan menjadi saleh seperti Yesus atau berkodrat ilahi seperti Bapa, sehingga kita disebutkan sebagai man of God. Tidak heran kalau melebihi ahli Taurat dan orang Farisi. Kiranya kebenaran ini, saudaraku sekalian, memberkati kita semua. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 Renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.